Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Puspita Utami dengan NIM 080513 8232 8089 dari kelas L1A angkatan 2023 pada mata kuliah Oseanografi Fisika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa sih kesetimbangan bahan di laut itu. Jadi kesetimbangan bahan di laut itu dapat terganggu akibat pengasaman laut dan pemanasan laut di global. Nah, untuk pengasaman laut itu sendiri ada karbon dioksida atau CO2 yang diserap oleh laut bereaksi dengan air laut membentuk asam karbonat yaitu H2CO3. Terus reaksi ini meningkatkan keasaman H+ air laut. Nah, pengasaman laut ini dapat membatasi kemampuan organisme laut dalam membentuk ekosistem atau eksoskeleton dan cangkang. Pengasaman laut ini dapat merusak struktur kapuskelet organisme seperti moluska dan kerang. Pada pemanasan laut global sendiri, itu dapat mengganggu kesetimbangan dengan siklus biogeokimia di perairan. Untuk perubahannya dalam komunitas fitoplankton itu dapat mengganggu kestabilan siklus karbon, nitrogen, dan fosfor. Lalu kesetimbangan ini semakin mengganggu jejaring makanan di laut. Lalu apa saja faktor penyebab dari kesetimbangan bahan di laut? Yang pertama itu proses biogeokimia. Proses ini seperti fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi yang berperan penting dalam siklus karbon dan nutrisi di laut. Yang kedua itu siklus nutrisi. Ketersediaan dan sirkulasi nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan silikon itu sangat mempengaruhi produktivitas primer. Yang ketiga, suhu dan salinitas. Nah, perubahan suhu dan salinitas ini dapat mempengaruhi densitas air laut yang berdampak pada sirkulasi laut. Yang keempat itu ada aktivitas manusia. Pencemaran penangkapan ikan yang berlebihan dan perubahan penggunaan lahan dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem laut. Yang kelima itu perubahan iklim, yaitu pemanasan global dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi arus laut dan distribusi organisme laut. Yang keenam itu ada arus yang mempengaruhi distribusi panas, nutrisi, dan organisme di seluruh laut. Yang ketujuh ada kegiatan geologi. Aktivitas vulkanik dan gempa bumi dapat mengubah kondisi fisik dan kimia di laut. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat menyebabkan perubahan dalam kesetimbangan bahan ekosistem di laut. Selanjutnya itu, jika kesetimbangan bahan di laut tercemar, beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain ada penurunan kualitas air. Pencemaran ini dapat mengurangi kualitas air yang mengakibatkan berkurangnya transparansi dan peningkatan bahan berbahaya. Yang kedua ada kerusakan ekosistem laut. Organisme laut dapat terpengaruh secara langsung, mengakibatkan kematian spesies, penurunan populasi, dan gangguan rantai makanan. Yang ketiga itu hilangnya keanekaragaman hayati. Mengapa sih? Karena pencemaran ini dapat menyebabkan spesies tertentu punah yang berdampak pada keanekaragaman hayati di ekosistem laut. Yang keempat itu eutrofikasi. Peningkatan nutrisi terutama dapat menyebabkan
terutama fosfor dan nitrogen yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebih, yang mengurangi oksigen di dalam air dan menyebabkan kematian ikan. Nah, yang kelima itu penyakit dan kematian organisme. Pencemaran dapat menyebabkan stres dan penyakit pada spesies laut sehingga mengakibatkan kematian massal. Nah, dampaknya pada manusia itu sendiri, pencemaran laut itu dapat mempengaruhi kesehatan manusia melalui konsumsi makanan laut. Dengan mengonsumsinya itu, kita menjadi terkontaminasi serta mengganggu kegiatan pariwisata dan perikanan. Yang ketujuh itu ada perubahan iklim lokal. Nah, pencemaran ini dapat mempengaruhi suhu dan kualitas air yang berpotensi mengubah pola cuaca lokal. Dampak-dampak inilah yang menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga kesetimbangan bahan di laut untuk kesehatan ekosistem dan manusia. Nah, untuk pencegahan terhadap pencemaran dan pemeliharaan kesetimbangan bahan di laut itu dapat dilakukan dengan yang pertama, pengelolaan limbah yang baik. Bagaimana sih? Dengan cara menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi pembuangan limbah yang berbahaya di laut. Yang kedua itu sendiri, regulasi dan kebijakan, yaitu dengan menerapkan dan menegakkan hukum serta kebijakan yang ketat terkait pencemaran laut, termasuk larangan penggunaan produk yang berbahaya. Untuk yang ketiga itu restorasi habitat, dengan melakukan upaya restorasi terhadap ekosistem yang rusak seperti tumbuhan karang dan mangrove itu untuk mendukung keanekaragaman hayati. Yang keempat, edukasi publik. Nah, ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan dampak terhadap pencemaran tersebut. Untuk yang kelima itu, praktik dan perikanan berkelanjutan. Nah, ini mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan itu dan menjaga kesetimbangan ekosistemnya. Yang keenam itu dengan mengurangi penggunaan plastik. Nah, sobat-sobat, perlu diingat bahwa kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan alternatif yang ramah lingkungan tentunya, untuk menghindari ialah pencemaran plastik di laut itu sendiri. Lalu yang ketujuh itu ada monitoring dan penelitian. Dengan melakukan pemantauan dan penelitian secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pencemaran yang ada di laut. Yang kedelapan itu dengan kerjasama internasional. Nah, kita berkolaborasi dengan negara lain supaya upaya perlindungan laut itu dan pengelolaan sumber daya lautnya itu secara berkelanjutan. Nah, dengan langkah-langkah ini kita dapat membantu menjaga kesetimbangan bahan di laut dan mencegah dampak negatif itu sendiri pada pencemaran. Nah, hal di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga kesetimbangan bahan di laut itu sangat penting untuk kesehatan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dengan upaya pencegahan terhadap pencemaran laut harus meliputi pengolahan limbah yang baik, lalu penerapan regulasi yang ketat, restorasi habitat, edukasi publik, praktik perikanan berkelanjutan, pengurangan penggunaan plastik, pemantauan dan penelitian, serta kerjasama internasional. Melalui langkah-langkah ini,
kita dapat melindungi dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.